jika misalnya tidak lulus proses administrasi, apakah bisa mendaftar di gelombang kedua Pak? Atau sudah sampai situ aja gitu? Mungkin ada juga teman-teman yang banyak bertanya nih Pak. Kalau kita pedomani regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah di Kemenpan 347 misalnya, ya, yang diatur itu dia ada dua di jadwal ada dua ya. Di jadwal BKN itu ada dua, periode pertama kita anggap seperti itu dan ada periode kedua. Nah, di periode pertama itu memang diperuntukkan bagi teman-teman K2, non-ASN K2 dan yang terdata di BKN. Ya. Oke. Yang periode berikutnya itu diperuntukkan bagi teman-teman yang 2 tahun berturut-turut bekerja pada instansi pemerintah itu. Oke. Ketika seleksi administrasi ini gagal teman-teman, di Kemenpan 347 itu tidak mengatur nih, ini teman-teman ini mau kemana. Belum tahu ya. Kemenpan 347 itu mengatur ketika seluruh tahapan seleksi itu dijalani oleh teman-teman, dia gagal di penghujung, di CAT dia gagal nih, dia akan dipertimbangkan sebagai P3K paruh waktu. Ya. Paruh waktu. Nah, ketika kita berbicara tentang jadwal tadi, jadwal tadi itu akan bisa kita jalankan ketika formasinya tersedia. Kita tidak buka formasi baru. Ya? Kita tidak buka formasi baru, artinya seleksi administrasi hari ini gagal nih, ada teman yang gagal dan tercatat itu formasi yang kosong, itu yang akan kita umumkan nanti, yang akan diikuti oleh teman-teman periode kedua. Termasuk yang tidak terdaftar di PKD sendiri ya? Iya, yang tidak, jadi umum kita akan tidak peruntukan untuk umum nih, umum nggak boleh ikut. Jadi yang minimal, yang paling singkat itu 2 tahun bekerja berturut-turut ya, itu yang bisa ikut di seleksi tahun ini. Nah, ketika yang tadi gagal seleksi administrasi, dia tidak bisa ikut di periode kedua. Dia udah selesai nih. Selesai sampai situ ya? Selesai dia. Yang tadi nggak diatur nih. Nah, ya kan aturan Kemenpan 347 itu kan ada 3 layer tadi tuh, K2, database, BKN dan yang kedua ini. Ya, pemerintah juga memberikan ruang sama teman-teman yang 2 tahun berturut-turut mengabdi. Gimana caranya? Ketika formasi yang tadi kosong, ini seleksi administrasi gagal nih. Yang kosong ini akan ditempati, akan diumumkan untuk diisi oleh teman-teman yang periode kedua yang 2 tahun berturut-turut tadi. Berarti kita belum tahu ya formasi apa aja yang kosong nih. Belum, kita tunggu selesai dulu nih gelombang pertama gitu ya. Nah, ada kemungkinan nggak Pak di gelombang pertama itu sudah terisi semua formasinya? Bisa saja ketika semua seleksi administrasi itu teman-teman itu mengunggahnya dengan benar, terpenuhi syarat-syarat administrasi, terisi semua. Bisa saja. Nah, berarti ini pengumumannya setelah ujian kah atau administrasi kah Pak yang gelombang kedua ini? Kita kan sedang menjalankan seleksi administrasi ini hari ini nih. Kita akan melakukan verifikasi. Verifikasi sampai tanggal 29. Nah, setelahnya nanti kita akan umumkan itu. Berarti masih ada kesempatan ya untuk teman-teman yang lain. Teman-teman batasannya dia mendaftar tanggal 20. 20 ya? Sekarang tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 15. 5 hari lagi. 5 hari lagi. Ini masa-masa deg-degan sebenarnya ya Pak ya, mau mensubmit ini antara gimana ya, maju mundur, tunggulah teman yang lain submit gitu, atau seharusnya lebih cepat lebih baik nih Pak? Kalau lebih cepat lebih baik ketika kita memang siap dengan cepat itu kita benar gitu ya, nggak apa-apa, silakan aja. Cuma memang yang kami khawatirkan itu seperti yang teman-teman khawatirkan tadi, itu yang kami sampaikan di awal, K2 tadi. Ya, K2 itu kalau dia sudah masuk di sana, kita mbaknya daftar nih. Daftar, udah benar, yakin benar. Formasi itu ada 1. Tiba-tiba di pengunjung masuk ke teman-teman K2. Benar dasar administrasi, ikut kompetisi dia, CAT. Nilai Mbak 500, nilai dia 300, katakan seperti itu. Yang duduk dia. Tetap dia yang duduk ya Pak? Iya, secara aturan. Berarti kita memang berperang sama K2 gitu. Iya, ini makanya kami menghimbau, kami dalam beberapa kesempatan menghimbau, ayolah teman-teman K2 ya daftar segera, biar kita tahu di mana teman-teman itu mendaftar, sehingga teman-teman lainnya itu tahu nih, nggak perlu dia mendaftar di sana. Jangan berkompetisi dengan teman-teman K2, teman-teman yang database itu.
nggak menang. Iya, karena pasti diprioritaskan gitu pasti, ya Pak? Karena hierarki prioritas itu yang di Kemenpan 347 itu jelas itu K2 itu di atas itu. Oke, memang tetap berperan juga kita ya Pak ya. Walaupun kayak SLTA sederajat kan banyak tuh formasinya gitu. Iya. Oke. Nah Pak, jika saat ujian nih Pak, mungkin ini banyak juga yang ditanya sama teman-teman, seperti melahirkan atau kecelakaan dan kondisi lainnya. Apakah itu ada kompensasi sendiri Pak atau ya tetap berjalan dan tidak lulus gitu? Iya, kita di tahun kemarin ada kondisi yang seperti itu memang tidak dapat diakomodir. Kondisi-kondisi yang seperti itu, ketika memang telat datang nggak ada kompensasi, nggak ada ya Pak ya? Kalaupun ada, karena mempersiapkan, karena kan ujian seleksi ASN ini kan nggak hanya Riau saja. Iya benar. Ya, ketika ada 1-2 orang yang masuk nyusul itu akan merubah schedule semua. Karena nasional nih. Di BKN regional 12 Pekanbaru ini aja ya, itu berapa banyak instansi yang menggunakan keberadaan BKN di sini. Instansi vertikal juga. Artinya ya wajar ketika memang BKN tidak mengakomodir kondisi-kondisi yang seperti itu, karena ini akan berdampak kepada proses berjalannya seleksi ini. Karena sudah disusun sedemikian rupa. Iya benar. Nggak gampang ya untuk mengganti jadwal dan segala macam gitu ya Pak ya. Kecuali mungkin pertimbangan-pertimbangan lain lah, itu pun tentu kita harus seizin dari BKN juga. Iya kayak kemarin teman kami ada yang mau melahirkan nih nanya, kalau misalnya rentan waktu tanggal segitu gimana? Nah di sana kan mungkin untuk sesar biar bisa menyesuaikan nih diletakkan di mana gitu ya Pak ya. Oke, tapi kalau dalam waktu untuk mau ujian itu nggak ini ya Pak ya, nggak ada kompensasi sedikit pun ya. Memang harus disiplin. Kemudian ya kalau bisa datang gitu ya Pak. Ya datang, ada pakai kursi roda. Kemarin tuh ada ibu-ibu misalnya dari mana waktu kita pelaksanaan ujiannya waktu itu di UNRI kan. Ya. Kita membahas mengenai penerimaan P3K ya Provinsi Riau. Nah tapi sebelum kita masuk nih ke isi-isinya nih ya Pak ya, boleh nggak sih Pak dijelaskan sedikit mengenai apa sih bedanya PNS dan P3K ini? Ya. Kalau kita pedomani Undang-Undang 20/2023, Undang-Undang ASN terbaru ya. Di situ memang dibedakan PNS-nya dengan P3K. Tapi yang keduanya itu adalah aparatur sipil negara. P3K itu yang membedakannya kontraknya. Oh, masa kontrak. Ada batasan kontrak kerjanya di sana. Ketika sesuatu jabatan itu telah terisi oleh PNS misalnya, ya tentu kita tidak akan mengisinya dengan P3K. Jadi itu yang membedakannya. Yang lainnya sama. Sama ya. Berarti kalau P3K apakah dapat masa pensiun juga Pak? Uang pensiun atau beda nih? Kalau P3K habis masa kontrak aja gitu? Hari ini memang kalau kita pedomani Undang-Undang 20/2023, ketika berbicara tentang P3, artinya kita juga berbicara tentang PNS-nya. Ada kesetaraan di situ, ya. Di Undang-Undang 20 itu tidak dia pisahkan. Jadi berbicara tentang P3K atau PNS itu berbicara tentang ASN. Nah kalau kita pedomani Undang-Undang 20 itu ya apa yang didapat PNS juga akan didapat oleh P3K. Tapi kita hari ini belum mengetahuinya karena turunan dari undang-undang itu sendiri belum ada. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang manajemen ASN itu sendiri kita masih menunggu. Jadi belum ada, sehingga memang operasional dari Undang-Undang 20 itu implementasinya seperti apa kita masih menunggu. Termasuk tadi pertanyaan apakah nanti ada pensiun dan lain sebagainya. Nah itu kita masih menunggu. Masih menunggu ya Pak ya? Ya karena mereka tahu betul bahwa ini waktu amanat Undang-Undang 20 itu harus menyelesaikan penataan non-ASN di Desember 2024. Ya, artinya 2025 ini sudah ada progres yang signifikan seharusnya. Nah, dalam rangka percepatan penyelesaian itulah kami rasa mungkin pemerintah telah menyiapkan regulasi-regulasi yang diimplementasikan dalam hal kondisi yang seperti ini. Nah itulah tadi ya Pak ya, nggak ada keraguan lagi untuk bertanya-tanya lagi kenapa gitu ya. Sederajat tuh kuotanya lebih banyak gitu ya. Ya itu sudah sebaik-baiknya lah ya Pak ya, diatur sendiri. Nah tadi kan kita lihat bahwa yang submit untuk P3K sendiri masih rendah tuh Pak. Nah mungkin karena teman-teman sudah ketakutan sendiri ya nggak lulus administrasi gitu Pak. Biasanya Pak dari tahun lalu ya, tahun-tahun sebelumnya apa sih hal-hal yang membuat gagalnya proses administrasi sendiri gitu? Kita mungkin berbicara tentang filosofi seleksi administrasi. Kita kan ingin juga melihat bagaimana kecermatan
teman-teman, ketelitian teman-teman, kepatuhan teman-teman atas apa yang diminta. Benar. Itu filosofinya seleksi administrasi itu. Artinya kami akan menyandingkan apa yang dibuat teman-teman dengan apa yang sudah kita umumkan. Oke. Kita di pengumuman kita kasih contoh loh. Nih contohnya. Nah, ketika masih banyak yang berkreativitas di situ, merubah format, ya tentu kita menilai ini nggak teliti, ini nggak patuh. Okay. Nah, nilai-nilai itulah yang akan mempengaruhi kelulusan administrasi teman-teman. Nah, kami mencatat di statistik yang seleksi P3K tahun yang lalu di surat lamaran yang lamaran ya Pak ya? Lamaran. Padahal udah ada formatnya ya? Kita udah siapkan formatnya. Okay. Sudah harus terpenuhin ya, di samping uraian-uraian tugas tadi. Mungkin bukan seperti itu. Nah, kita tahu kan Pak bahwa yang terdaftar di BKN kemarin itu kan kebanyakan mengambil dari ijazah terakhir ya Pak ya, baik itu S1, D3, tapi formasinya kan banyak juga nih yang SLTA sederajat. Nah itu pertimbangannya seperti apa sih Pak? Mungkin masih banyak bertanya-tanya juga ya Pak, kenapa enggak banyak kuota yang di S1 atau D3 gitu kan Pak. Jadi banyak yang kemarin ya merendahkan diri lah untuk ya udahlah nggak apa-apa, yang penting kita lolos dulu nih di P3K ini gitu. Jadi kami mungkin sedikit flashback proses perencanaan formasi di awal tahun. Ketika kita mengusulkan formasi 6.360 itu kan perjuangannya luar biasa. Tidak serta-merta angka 6.360 itu disetujui oleh pimpinan kita, disetujui oleh Pan-RB. Ya, karena persetujuan prinsip jumlah itu dikeluarkan oleh Pan-RB, Kementerian Pan-RB. Nah, kita tentu ketika kita mengusulkan jumlah itu tentu kita juga berharap nih ya 6.360 itu yang berbagai macam kualifikasi pendidikannya kita siapkan tempatnya sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Misi kita memang seperti itu awalnya. Tapi lagi-lagi karena ini kebijakan pengadaan adalah kebijakan nasional, aturan-aturan telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, termasuk kualifikasi pendidikan, jabatan-jabatan formasi itu disesuaikan. Akhirnya kita memang diberikan ruang karena misinya ini ada misi menata juga nih. Ya, misi menata non-ASN, kita diberikan arahan nih. Ini loh jabatan yang bisa dibuka oleh pemerintah daerah, pemerintah instansi pusat pun juga sama. Ini jabatan yang bisa diisi oleh teman-teman P3K, jabatan pelaksana. Jabatan fungsional bisa ketika memang jabatan fungsional itu tersedia pada saat itu. Ya, jabatan fungsional itu tidak serta-merta bisa kita buka seperti jabatan pelaksana. Jabatan fungsional itu butuh penghitungan yang cermat, berbicara tentang beban kerja di sana. Benar. Dan itu butuh persetujuan dari Menpan RB, persetujuan dari instansi pembinanya. Jadi artinya ketika kita diminta pada awal tahun untuk menata, ya kita tidak punya kesiapan untuk bisa mempersiapkan seluruh formasi yang mampu mengakomodasi kualifikasi pendidikan teman-teman. Itu kondisinya. Nah, akhirnya karena memang kita sudah diarahkan ketika kita tidak bisa memilih itu, ini loh pilihan lainnya. Nah, jabatan pelaksana itu yang akhirnya kita buka. Kita tahu teman-teman itu kualifikasi pendidikannya luar biasa, ya. Tapi sekali lagi kita tidak punya banyak pilihan. Ketika kita diberikan ruang, kita usulkan maksimal nih formasi sisa non-ASN yang terdata yang kita usulkan nih, 6.360 itu. Nah, jumlah itu ya kalau kita ditanya inginnya kita ingin mengakomodasi itu semua, tapi faktanya tidak seperti itu. Nah, jabatan pelaksana itulah pilihan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka kita menata non-ASN kita. Ya, jadi mungkin kami kasih analogi sedikit ketika mungkin teman-teman mendaftar di Dinas Kominfo ya untuk kualifikasi pendidikan SLTA, ketika dia gagal di sini berkompetisi. Masih banyak perangkat daerah yang juga punya jabatan yang sama, kualifikasi pendidikan yang sama. Berbeda jika seandainya jabatan fungsional yang dibuka, ya gagal dia di sini, belum tentu ada formasi yang sama yang bisa teman-teman yang gagal ini ditempatkan di sana. Nah, jadi makanya misi pemerintah menata itu memang penguatannya ada di kualifikasi pendidikan SLTA tadi, karena seluruh perangkat daerah punya jabatan itu. Jabatan itu sudah diatur sedemikian rupa. Kami melihat kenapa muncul Kepmen Pan 173 yang mengatur tentang kualifikasi pendidikan dan jabatan pelaksana itu ya, karena mereka tahu betul bahwa ini waktu amanat Undang-Undang 20 itu harus menyelesaikan penataan non-ASN di Desember 2024.